semoga event hari ini bisa menambah pengetahuan kita tentang apa itu budaya Panji. Gitu. Nah, kepanjian itu kan sebuah mahakarya Nusantara yang tidak lekang oleh zaman, begitu. Walaupun ini sudah ada di kita semenjak hampir 500 tahun yang lalu, tapi sampai hari ini masih aktual untuk kita bicarakan, begitu. Jadi fenomena budaya Panji, saya pikir Bapak Ibu sudah pasti paham, ya, bagaimana kisah-kisah Panji menghiasi banyak hal di Nusantara ini, dari bentuk relief di candi, dari bentuk kesenian yang muncul di banyak tempat, misalkan di Malang ada topeng Malang. Topeng Malang adalah topeng kepanjian, topeng tentang Panji, gitu. Ada di wayang kerucil misalnya, dan ada di cerita yang sifatnya cerita-cerita minor begitu. Nah, sore hari ini kita akan berbincang dengan banyak pakar. Seharusnya ada 4 pembicara yang hadir Bapak Ibu hari ini. Ya, ada 4 pembicara yang hadir, tetapi ada satu hal yang mesti kita pahami betul, bahwa kadang-kadang kita hanya bisa merencanakan sesuatu, tapi Tuhan yang menentukan itu, begitu. Jadi mohon maaf kalau panitia tidak bisa menghadirkan Kepala Dinas Kebudayaan Jawa Timur, Bapak Sinarto. Ya. Beliau ada kesibukan yang sangat mendadak, yang mungkin tidak bisa digantikan oleh stafnya. Jadi mohon maaf kalau pada sore hari ini Bapak Sinarto tidak bisa hadir di tengah-tengah kita, begitu. Nah, tetapi 3 yang lainnya, Dr. Anabel, kemudian Pak Dwi Cahyono sudah hadir secara online, dan sebagai pembicara kunci Bapak Profesor Dr. Wardiman juga sudah online di channel beliau, begitu. Ya. Jadi hari ini pembicaraan kita memang dirancang secara hibrid, secara campuran. Ya, sebagian memang kita hadir tengah-tengah kita di sini, sebagian menyaksikan melalui media online, entah itu melalui media TV atau yang lainnya. Tapi intinya ini adalah sebuah proses kegiatan yang kita paham betul bahwa hari ini sedang masa pandemi. Jadi bagaimanapun juga kita harus menjaga jarak, ikut protokol kesehatan dan seterusnya itu. Jadi walaupun di tengah-tengah kondisi yang serba terbatas, tapi insya Allah acara pada hari ini masih bisa kita laksanakan dengan cukup baik. Gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, sudah hadir di tengah-tengah kita secara daring Profesor Dr. Wardiman. Ya. Saya pikir beliau sudah tidak asing di tengah kita, di tengah kita masing-masing. Beliau adalah mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Ya. Dan beliau juga orang yang sangat besar andilnya dalam mengangkat budaya Panji di Indonesia sebagai warisan budaya tak benda di kancah dunia. Gitu. Kita tahu bahwa budaya Panji menyebar di banyak tempat, tidak hanya di Jawa, tapi juga di Sumatera, di Bali, di Kalimantan, bahkan sampai ke Kamboja, Malaysia, dan Thailand. Ini kebanggaan kita sebagai sebuah bangsa, gitu. Yang hari ini mungkin semakin langka. Apa yang kita banggakan di Nusantara ini, kita bisa mencermin dari cerita Panji sebagai sebuah kebanggaan nasional. Nah, Prof. Wardiman adalah orang yang sangat berjasa dalam mengangkat Panji dalam kancah internasional. Gitu. Beliau dengan timnya sudah berjuang semaksimal mungkin, dan dia tahu persis bagaimana menjadikan Panji sebagai warisan budaya tak benda di kancah internasional di dagu UNESCO. Ya. Jadi Prof. Wardiman, walaupun sudah sangat senior, beliau lahir di Pamekasan, di Madura, tahun 1934 kalau tidak salah, Prof. Mohon maaf kalau saya salah, gitu. Tetapi energinya luar biasa. Beliau hadir di mana-mana, gitu, dan tidak pernah absen untuk mengisi kepanjian tentang Panji dimanapun berada di Indonesia ini. Dan hari ini beliau hadir di tengah-tengah kita. Gitu. Beliau akan menyampaikan bagaimana lika-likunya membuat Panji menjadi berkibar di dunia ini. Gitu. Kita punya banyak hal yang kita banggakan, mulai dari wayang kulit, keris, batik, dan seterusnya itu. Dan sekarang Panji. Nah, hari ini Prof. Wardiman sudah hadir, Prof. Selamat sore, Prof. Wardiman. Sudah online?
Selamat sore. Selamat sore, Prof. Ya, selamat sore. Nampaknya sedang di perjalanan. Di mobil, gitu. Sedang di mobil ya, nggak apa-apa. Saya kurang paham apakah bisa mendengar suara saya di sana. Prof. Hardiman, selamat sore. Ya, beliau sangat sibuk tentunya, jadi tentu banyak hal yang mesti beliau kerjakan sepanjang hari ini bahkan begitu. Sekarang pun masih dalam di jalan untuk kita sebetulnya gitu. Tapi semoga dengan dimanapun beliau berada, beliau masih bisa menyampaikan sesuatu untuk kita dengan cara yang lebih baik. Prof. Hardiman, bisa mendengar suara saya, Prof? Ya, dengar, saya dengar. Saya dengar. Sambil menunggu sinyal audio yang mungkin ada, kita akan bicara sedikit tentang budaya Panji. Barangkali Bapak Ibu, saya review saja bahwa budaya Panji memang budaya yang berkembang di Indonesia. Budaya ini bersetting cerita tentang bagaimana Dewi Sekartaji menemukan pasangannya Raden Panji Asmorobangun. Cerita ini berlatar belakang kerajaan Kediri. Ya. Kediri itu kerajaan yang lahir di Jawa Timur, di ujung sana, di ujung barat sana, yang sekitar abad ke-11 kerajaan itu ada. Gitu. Bagaimana ketika kerajaan Medang, Raja Erlangga harus memecah kerajaan yang menjadi dua kerajaan, antara Panjalu dan Jenggala. Ini dua hal yang sulit bagi Erlangga saat itu. Ketika dua kerajaan ini saling tidak ingin mengalah begitu. Jenggala yang di Sidoarjo sana dan Panjalu yang di Kediri, bagaimana mereka bersaing secara politis dan secara kultural begitu. Nah, jalan tengah untuk menyatukan dua hal ini adalah perkawinan. Raden Panji Inukertopati atau Panji Asmorobangun atau Raden Rawesrenggo itu adalah putra mahkota kerajaan Jenggala. Sementara Dewi Sekartaji atau Dewi Galuh Candrakira adalah putri kerajaan Kediri. Mereka harus disatukan agar ini tidak menjadi peperangan yang terus berlangsung sepanjang masa. Inilah setting politik, setting sosial cerita ini berada. Dan kita harus patut bangga, cerita Panji itu bersetting sekitar Jawa Timur. Di mana? Di Kediri, di Malang ada, di Madura ada, dimanapun mereka berjalan-jalan di sekitar Jawa Timur. Jadi kita bangga sebagai orang Jawa bahwa cerita ini sudah mendunia. Begitu. Nah, ketika dua orang ini harus dipersatukan, mereka harus dinikahkan. Nah, inilah mulai muncul persoalan-persoalan yang menjadi setting sosial cerita ini berada. Ya. Mas Panitia, nanti kalau Pak Wardiman sudah on, tolong kasih tahu saya ya. Nah, cerita ini bagaimana ketika Sekartaji harus bertemu berpisah lagi. Dan inilah menjadi cerita yang tidak pernah berhenti diceritakan di sepanjang zaman. Begitu. Ketika muncul di sana, di Pasundan, lahirlah kisah Panji Anggraini yang menjadi kebanggaan kita dan diakui oleh UNESCO. Ketika muncul di Bali, muncul kisah Waseng Sari misalkan, atau Panji Malat. Ketika muncul di Tulungagung, menjadi kisah Panji Laras. Ketika muncul dimanapun, di Palembang, jadi Panji Jayakesuma, dan seterusnya. Nah, sepanjang cerita ini berlangsung, sudah on. Pak Wardiman, selamat sore Pak Wardiman, Prof. Wardiman. Ya, sore, ya, dengar suara saya? Apa suara saya didengar? Saya kurang begitu jelas dengar suara Pak. Mohon maaf, Prof. Selamat sore. Halo? Ya? Oke, Prof. Selamat sore. Ya. Bisa mendengar suara saya, Prof? Selamat sore. Ya, terang sekali. Oke. Terima kasih, Prof. Sudah menyempatkan waktu untuk kami berbagi pengetahuan pada sore hari ini. Prof. Hardiman, jadi kita sudah membuka seminar kali ini. Gitu, ya. Ya. Halo? Ya mungkin memang, oke, Prof. Hardiman, kita tahu bahwa Panji sudah masuk dalam ranah UNESCO, sudah masuk diakui sebagai kebudayaan tak benda di dunia ini. Dan saya paham betul bahwa kita tahu betul bahwa Prof. Hardiman adalah orang di balik semua itu. Gitu. Dan hari ini kami semua yang di sini, yang di Malang ini, ingin mendengar bagaimana lika-liku Prof. Hardiman dalam mengajukan Panji
sebagai salah satu kebanggaan nasional yang kita miliki. Bisa nggih, Prof? Bisa mendengar suara saya, Prof? Ya? Oke, saya mulai. Oke, Bisa mulai. Prof, silakan disampaikan lika-likunya bagaimana Panji bisa menjadi sangat mendunia sampai hari ini. Silakan, Prof. Waktu jenengan selama 20 menit, nggih. Monggo disampaikan. Silakan. Ya. Para peserta dan pendengar dari webinar ini, pertama saya ucapkan selamat bahwa saya di sini kelompok Malang ya, bersama Indonesia bisa mengembangkan meminarkan secara webinar Panji. Yang akan saya sampaikan di sini hanya kata pengantar pendek saja, yaitu kenapa saya pilih Panji. Itu dimulai ketika saya mengajukan Babat Diponegoro dan juga arsip-arsip konferensi Asia Afrika ke UNESCO berhasil. Karenanya Perpusnas meminta saya untuk mengajukan Panji. Jadi itu adalah permintaan Perpusnas kepada saya tahun 2015. Nah, pertanyaan saya itu adalah pertama, apa itu Panji? Dan sampai sekarang, kemanapun saya bergerak di universitas, di kelompok-kelompok budaya, selalu tanya mereka, Pak Arjunan, apa itu Panji? Jadi, saya lalu membuat satu tim di Perpusnas untuk mengajukan Panji ini ke UNESCO dengan tujuan bahwa supaya tersebar begitu. Nah, dalam nominasi kita yang kita buat bersama-sama dengan perpustakaan luar negeri loh Pak. Saya buat dengan perpustakaan Malaysia, perpustakaan Kamboja, perpustakaan Thailand, dengan British Library itu Ibu Annabel Gallop, dan juga dengan tentunya perpustakaan yang punya banyak Panji, yaitu di Leiden, namanya KITLC atau nama barunya Universitas Leiden. Nah, sedikit lika-likunya ya Pak ya. Kita harus membuktikan kepada UNESCO bahwa sastra atau budaya Panji itu memang adalah gubahan dari manusia. Ya, jadi adalah suatu prestasi otak dari manusia. Nah, lalu kita sebut banyak hal mengenai sastranya, mengenai budayanya. Yang kedua adalah biasanya naskah atau buku atau arsip. Tetapi di Panji ini repot Pak. Nanti saya akan ceritakan lebih lanjut. Repotnya apa? Tidak ada dari naskah yang ada yang bisa dibilang representatif untuk Panji. Karena apa? Karena di Panji itu ratusan. Isinya juga bermacam-macam. Yang kedua adalah usianya. Tidak bisa kita menemukan sebuah usia Panji yang tua. Sedangkan Panji itu diketahui sudah ada di Indonesia sejak tahun 1376. Akhirnya oleh panitia diputuskanlah kita ajukan aja semua. Mudah-mudahan UNESCO setuju. Dan UNESCO tentunya akhirnya sangat setuju karena itu merupakan keragaman dari naskah kuno Panji ini. Yang ada dari Indonesia, dari Jawa Timur, dari Bali, dari Lombok, naskah-naskah itu, tapi juga disimpan di Malaysia, juga disimpan di Kamboja, juga disimpan banyak sekali di Thailand, British Library dan banyak library di London mempunyai banyak naskah Panji
Dan yang terbanyak 252 naskah itu ada di Leiden tadi. Jadi UNESCO sangat menghargai usaha kita untuk memperlihatkan bahwa Panji itu sudah meliputi sebuah ranah yang besar, yaitu Indonesia Nusantara dan Asia Tenggara. Jadi akhirnya, saudara sekalian, kita diakui pada Oktober 17. Tapi sebelum saya melangkah selanjutnya, saya ingin untuk para pemirsa yang belum tahu bahwa UNESCO, kita meregistrasi UNESCO itu yang kita registrasi adalah naskah. Sedangkan UNESCO juga meregistrasi benda-benda budaya seperti Borobudur, gitu ya, Prambanan, tapi juga benda-benda non budaya. Di benda budaya mungkin ada 11, di non budaya ada 13. Yang terakhir non budaya misalnya adalah pinisi. Pembuatan pinisi itu diakui sebagai heritage, sebagai pusaka oleh UNESCO. Keris, batik dan sebagainya juga demikian. Kita Panji itu termasuk yang nomor 6, sedangkan sesudah itu UNESCO masih mengakui misalnya arsip-arsip tsunami, arsip-arsip Borobudur. Jadi, Bapak sekalian, kita sudah mempunyai beberapa yang diregistrasi sebagai pusaka dunia. Tetapi kalau menurut hemat saya, belum banyak. Masih banyak sekali yang bisa kita ajukan ke UNESCO. Tapi kita ada kesukaran karena yang melaksanakan itu sedikit. Tapi itu nanti saja. Nah, saya akan terus dengan UNESCO tadi. Nah, UNESCO itu menerima usulan itu selain sebagai karya sebuah bangsa atau sebuah kelompok, atau beberapa bangsa, seperti Panji itu adalah beberapa bangsa, tapi juga ya, minta agar naskah itu tersimpan dengan baik, Pak. Artinya apa? Harus bebas atau sebaik mungkin dari api. Ya. Jadi di dalam gedung yang ya, ada banyak pemadam kebakarannya lah. Tidak gampang kena bencana alam seperti banjir, hujan, ataupun ini gempa bumi. Oleh karena itu, kami ajukan naskah-naskah yang ada di Perpustakaan Nasional di Jakarta, di Malaysia, di Kamboja. Sedangkan di Indonesia banyak pustaka-pustaka lain yang mempunyai mungkin 200 naskah Panji. Itu kita tidak sempat untuk mengusulkannya ke UNESCO. Di Bali, di candi-candi, masih banyak naskah Panji. Kalau di Bali namanya bukan naskah Panji, tapi malat. Naskah malat yang masih ditulis di lontar. Nah, itu pun tersimpan dalam sebuah kotak, tapi ya kena cuaca, kena hujan, dan sebagainya. Nah, itu pun kita tidak sempat mengusulkannya ke UNESCO. Sedangkan yang ada di London atau di Belanda itu tersimpan dengan baik. Ya. Cuacanya atau udaranya itu tepat pada suatu tertentu, kalau salah 18 atau 14 derajat. Yang kedua, permintaan UNESCO adalah bahwa naskah itu tidak boleh ditutup. Harus terbuka untuk masyarakat dan juga masyarakat akademis. Jadi tutup. Nah, yang ketiga ini yang paling susah ini. Karena waktu kita mengajukan. Naskah itu selain terbuka, tapi juga dilestarikan dalam bentuk digital. Karena kertas ataupun lontar
suatu kali akan rusak. Jadi kita harus melestarikannya dalam diri. Terpaksa kita menulis bahwa pemerintah Indonesia mempunyai program digital. Meskipun ya masih belum semua naskah kita digitalisasi. Nah, dan yang terakhir, yang keempat adalah bahwa si nominator ini kita berjanji untuk menyebarkan konten naskah, konten dari budaya Panji. Jadi itu 4 ya syaratnya. Satu di tempat yang aman, yang kedua terbuka untuk umum, yang ketiga digitalisasi, dan yang keempat itu disebarluaskan. Oleh karena itu, sewaktu kita sudah diterima oleh UNESCO, kita tetap berusaha dalam ini Departemen Pendidikan Kebudayaan agar Panji tetap berkembang, karena ini terpaksa kita lihat sejarah, karena Panji itu sejak tahun 60 turun, mulai sirna di Indonesia ya. Tapi bisa saya sampaikan pada Anda semua, waktu saya ke Taiwan, beberapa kali ke Thailand, maka di sana Panji sangat kuat. Sangat kuat. Buku-buku dengan tema Panji sudah terbit sampai 4 sampai 6 buah. Makanan dengan nama Unau sudah ada. Dan setiap tahun ada festival Panji dengan tari-tari Panji. Nah, salah satu tari yang disenangi di Thailand adalah dari Panji Kembang Kuning. Persis seperti di Pakistan. Nah, jadi rupanya Panji waktu menyebar ke Thailand, kembang kuning itu disenangi oleh mereka. Ya. Dari kata akhir, Pak, maka tadi saya katakan, jumlah yang kita lestarikan melalui UNESCO baru sedikit. Tapi juga banyak naskah-naskah di Indonesia, banyak gedung-gedung di Indonesia, candi-candi itu yang terlantar. Sebabnya apa? Mungkin Pak ya, karena kita tidak senang sejarah, tidak peduli sejarah. Sehingga kalau tidak peduli sejarah ya kita tidak mengerti kenapa kok pusaka itu harus harus dilestarikan. Kalau pusaka apa nggak baiknya disakralkan saja. Yang ketiga adalah bahwa peneliti kita kurang. Jadi waktu saya mengajukan UNESCO, Bapak Diponegoro, arsip-arsip Asia Afrika, itu sukar sekali saya mencari penelitian dari peneliti-peneliti kita. Sedangkan kalau kita mau mengajukan terus ke UNESCO, maka kita perlu itu hasil-hasil penelitian dari para peneliti kita. Dan yang terakhir adalah karena kita pada umumnya tipis kepedulian terhadap sejarah, maka kita memberi anggaran kepada pelestarian pun sedikit. Oleh karena itu, saya senang sekali bahwa Pemda Jawa Timur, khususnya Dinas Kebudayaan Pariwisata Jawa Timur, sangat aktif dalam melestarikan, membangkitkan lagi Panji ini, dan saya akan tetap membantu bagaimana caranya supaya Panji ini bisa disenangi lagi kayak zaman dulu, Pak. Ya. Jadi sekian saja dahulu, nanti kalau ada pertanyaan silahkan maju. Ya. Itu paparan saya. Nah, terima kasih untuk perhatiannya. Terima kasih Prof. Fardiman. Jadi Bapak Ibu, walaupun mungkin audionya kurang begitu bagus, tapi pikir bisa ditangkap ya pemateri dari Prof. Fardiman tadi. Oh, maaf ya. Oke. Masih ada waktu Bapak Ibu sekitar 1/4 jam. Ya, silakan kalau ada yang ingin disampaikan kepada Prof. Fardiman, barangkali tentang bagaimana pengajuan tadi, apa saja yang perlu disiapkan seterusnya itu. Monggo kalau ada pertanyaan kepada beliaunya.
kita masih punya waktu. Oke. Ada yang ingin disampaikan, ditanyakan tentang tadi, bahwa dikatakan bahwa banyak naskah yang terlantar, kita kurang penelitian, dan barangkali kita perlu merejuvenasi, meremajakan kembali bagaimana Panji bisa dikenal di kalangan kita. Nah, Prof. Fadiman kebetulan hari ini yang datang di seminar kita adalah teman-teman dari pendidikan, ya, dari para guru yang bergerak di dalam pendidikan, gitu. Artinya kebesaran Panji bisa dimulai dari sekolah. Oke, monggo silakan Bapak sebutkan nama panjenengan, oke, dan dari mana. Saya bawakan mic-nya saya ke sini saja supaya kedengaran. Terima kasih. Nama saya Licin Wijaya dari SMP 4 Malang. Yang saya tanyakan kepada Prof, ini tentang budaya Panji. Di SMP, di sekolah itu budaya Panji tidak ada. Yang ada hanya pelajaran sejarah, di mana disampaikan di Kerajaan Kediri itu tidak berkembang kebudayaan yang sifatnya fisik, yang banyak adalah kebudayaan yang sifatnya sastra. Nah, untuk di sekolah hanya itu yang disampaikan. Nah, padahal di sini budaya Panji sudah sampai di luar negeri. Untuk itu bagaimana supaya budaya Panji ini dimasukkan dalam kurikulum sekolah, utamanya untuk pelajaran IPS sama pelajaran seni budaya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak dari SMP 4. Monggo Prof. Fadiman bisa langsung direspon bagaimana Panji bisa. Ya, bagus sekali pertanyaannya. Ada kesetaraan praktis. Ya. Indonesia itu besar sekali, budayanya ragam sekali, kelompok budayanya ribuan ya. Sehingga untuk menetapkan satu budaya masuk itu sangat besar. Karena itu kami dalam hal budaya itu hanya pergi ke daerah-daerah di mana Panji. Misalnya saja Pacitan. Pacitan itu Panjinya terkenal karena wayang beber. Di sana kita minta Pak Bupati kalau bisa ada ekskul 1 jam saja mengenai Panji. Nah, kami juga ke Kediri, dan kalau Malang ini sudah hebat ini Malang, meskipun tidak ada di kurikulum, tapi banyak kegiatan Panji, malah ada museum Panji, ya sehingga di Malang itu jalan lah. Ini Pak, tapi lupa namanya ya, mohon maaf. Saya bandingkan dengan Thailand. Kita tahun 60 berhenti Panji, Pak. Tahun 60 karena ada televisi masuk, maka film Panji Semirang terakhir itu tahun 60. Buku komik itu memang tahun 70-an, masih ada dari Pak Kosase. Tapi di Thailand, Raja Thailand itu 3 kali ke Jawa, antara lain juga belajar Panji. Lalu beliau menulis buku Panji di Thailand. Namanya Inau ya. Kalau di Thailand namanya Inau. Kemudian beliau karena raja ya perintah bahwa setiap institut seni Thailand harus mempunyai Panji 1 jam pelajaran Panji atau Inau. Nah, bisakah Anda bayangkan kalau sejak tahun 10 sudah menjadi raja, setiap murid SMA itu mendapat cerita Panji, maka sekarang di seluruh Thailand, orang Thailand tahu mengenai Inau. Ya, dari rakyat biasa sampai ke pejabat-pejabatnya. Kemudian setiap tahun ada festival Panji. Nah, sehingga rakyatnya itu terlalu teringat atau diingatkan. Sehingga sekarang waktu saya terakhir
bulan Februari ke Thailand, kaget saya. Buku-buku dengan tema Panji sudah ada. Ya, toh, pelajaran masih ada. Yang namanya festival atau tarian di institusi seni masih ada, masih kuat begitu. Ya. Jadi usaha melalui sekolah itu baik sekali, tetapi di Indonesia belum secara praktis masih sukar, jadi diserahkan kepada kepala daerah masing-masing. Nah, kalau kita mulai dari Jawa Timur misalnya, maka ya Pacitan, Blitar, Tulungagung, Kediri, Malang itu bisa mulai. Nah, ada satu daerah yang khas, yaitu Bali. Kalau di Bali, Panji atau Gambuk atau Malat itu masuk di dalam ritual-ritual keagamaan dan ritual-ritual sosial. Setiap tahun ada. Jadi seperti Thailand, setiap tahun ada. Nah, sehingga di itu masih tetap hidup. Gambuk dan Malat itu masih tetap hidup. Jadi sekian Pak. Sekian. Oh, nggak dengar ya? Ya, mati lagi. Dengar, Prof. Walaupun mungkin agak masih terdengar. Dengar, Pak. Nanti kira-kira 20 menit lagi saya dapat bahasa yang bagus. Ini masih di mobil. Nanti diulang lagi, Pak. Oke. Ya. Demikian saya kira sudah ditangkap gitu, Bapak, walaupun mungkin perlu agak ekstra untuk mendengarkan beliau, tapi saya pikir sudah ditangkap bahwa intinya ada banyak media yang bisa kita kembangkan untuk mengembangkan citra Panji ini. Jadi kebijakan sifatnya struktural itu perlu dilibatkan gitu. Nah, semoga pesan beliau bisa sampai kepada kita semua gitu kan. Karena memang ini juga melibatkan sini kepala dinas dan seterusnya itu untuk membuat sebuah regulasi tentang Panji. Bapak Ibu sekalian, ada lagi yang ingin disampaikan kepada Prof. Fadiman. Kita masih punya waktu cukup leluasa, ya. Masih ada cukup longgar untuk ditanyakan, untuk diskusikan bagaimana pengembangan Panji di sekolah atau di tempat lain gitu. Tadi beliau menyampaikan tentang kasus Pacitan misalnya. Pak Ebro. Okay? Pak Ebro. Enggak, nanti 15 menit lagi saya dapat wifi yang bagus, wifi yang bagus. Jadi kalau bisa pembicara lain silahkan. Nanti setelah 20 menit saya masuk lagi. Gitu. Oh, okay. Supaya suaranya kedengaran. Oh iya, Prof. Kebetulan panjenengan masih yang pertama hari ini gitu. Jadi saya kira ditangkap Bapak Ibu sekalian gitu. Yang beliau sampaikan tadi bahwa intinya saya ulang sekilas, semoga saya tidak salah menyimpulkannya, bahwa Panji bisa dimasukkan dalam berbagai media. Nah, ini tugas Bapak Ibu untuk membuat itu sebetulnya. Apakah nanti masuk dalam seni rupa, seni budaya maksud saya, atau yang lainnya begitu. Karena kasus di tempat lain juga bisa seperti itu. Nah, kalau di Bali agak berbeda. Tadi beliau menyampaikan bahwa di Bali memang cerita Malat itu masuk dalam struktur ritual di Bali, gitu kan. Nah, sementara kalau di kita mungkin tidak ada. Jadi bagaimana mengemas itu dalam formula yang bisa kita serap di Malang terutama gitu. Saya pikir Bapak Ibu pasti punya metode, punya pendekatan bahkan teknik yang sangat bagus bagaimana melokalkan tadi. Walaupun tadi beliau mengatakan bahwa tentu kebijakan yang sifatnya lokal dibutuhkan. Artinya kebijakan dalam tingkat kepala dinas misalnya, atau mungkin kepala sekolah, atau barangkali panjenengan di sekolah bisa menciptakan itu. Gitu. Kenapa begitu? Kan Thailand bisa. Thailand sudah menggunakan itu dan sana bisa. Kenapa kita tidak bisa seperti Thailand misalnya seperti itu? Monggo yang lainnya Bapak Ibu, kalau ada yang disampaikan lagi tentang bagaimana Panji dan bagaimana Panji bisa kita kembangkan di Malang terutama gitu kan. Karena bagaimanapun juga namanya warisan itu harus terwariskan gitu. Bagaimana dan kita sebagai pendidik misalkan adalah salah satu pihak yang punya kewajiban untuk itu. Gitu. Karena di tangan para guru lah sebetulnya ini akan tersampaikan kepada siswa-siswa kita.
kepada anak-anak kita juga, gitu. Bahwa kita punya satu cerita, punya kisah yang sangat mendunia, yang sangat menarik, yang bisa kita angkat ke kancah internasional. Ada lagi Bapak Ibu tentang Perfadiman, monggo. Ya. Ayo terus, saya boleh kasih salam kepada tamu dari London, Ibu Galep. Saya lihat Ibu Galep, ya tidak ada itu. Salam Bu Galep, nggak dengar ya. Suara saya nggak kedengaran nih. Ya sudah nggak apa-apa. Nanti saya salam lagi. Oke, Prof. Saya mohon maaf, saya mungkin kurang begitu jelas mendengar suara panjenengan gitu. Tapi saya mencoba untuk mencerna kira-kira bagaimana pesannya. Bisa diulang lagi, Prof? Ada tamu dari mana? Tamu dari London sudah hadir. Oh, iya. Oke. Ibu Galep namanya. Oh iya. Iya, Prof. Gitu. Kami bisa menangkap pesannya begitu. Iya. Iya, terima kasih. Jadi kita harus berbagi ruang, berbagi tempat untuk pembicara yang lain, Bapak Ibu sekalian, gitu ya. Jadi Prof. Fadiman sudah menyampaikan satu poin penting, barangkali nanti bisa kita ulas bersama-sama setelah semua pembicara hadir di tengah-tengah kita untuk saling berinteraksi lebih jauh, begitu. Ya, kita paham betul bahwa beliau juga sibuk tadi. Jadi bagaimana mereka harus bisa tetap standby walaupun di mobil, begitu. Nah, Pak Panitia sudah siap untuk bicara kedua, kira-kira? Siap, oke. Bapak Ibu sekalian, Bu Anabel, ya. Jadi hari ini kita sangat luar biasa. Kita bersyukur sekali hari ini bahwa dalam level nasional ada Prof. Fadiman sudah menyampaikan bagaimana seluk-beluknya Panji diangkat gitu dari 262 naskah, 9 bahasa bisa ditampilkan ke UNESCO menjadi sebuah memory of the world gitu. Dan sekarang sebentar lagi di tengah-tengah kita ada namanya Dr. Anabel. Beliau bukan orang Indonesia, gitu. Bukan orang Jawa pastinya, tapi beliau sangat konsen tentang kebudayaan, gitu. Kenapa? Karena mungkin pendengar tahu seperti di brosur itu bahwa Dr. Anabel adalah kepala dari British Library, salah satu lembaga kebudayaan, perpustakaan yang berpusat di luar negeri yang konsen membawahi tentang brand di Asia, ya. Dr. Anabel itu mungkin kita kurang familiar mendengarnya, karena memang beliau berkiprah di sana, bukan di Indonesia, tapi di Malaysia dan di Singapura. Gitu. Hari ini sudah ada Dr. Anabel sebagai kepala dari British Library, Kajian Asia Tenggara. Gitu. Beliau akan banyak mengulas tentang bagaimana konteks kepanjian dalam skala yang lebih luas lagi. Nah, jadi saya mungkin tidak mampu membacakan CV beliau yang sangat panjang sekali gitu loh. Intinya saya menangkap bahwa beliau adalah seorang penulis, seorang reviewer, seorang yang aktif dalam jurnalistik tentang kebudayaan di Asia Tenggara begitu. Jadi kita akan berkenal dengan Dr. Anabel Galep dari British Library Kajian Asia Tenggara. Selamat sore, Dr. Anabel. Selamat pagi dari London, Pak. Di London masih pagi sekali. Maaf, ini kalau di London masih sekitar berapa jam ya, Dokter? Ya. Jadi terima kasih sudah hadir di tengah-tengah kami di Kota Malang. Kalau di Malang sudah hampir jam 5, begitu. Jadi sudah senja di sini, Dr. Anabel. Mungkin di sana masih segar, masih semangat untuk menyampaikan kepada kami bagaimana tentang Panji dan seterusnya nanti. Audien kami adalah teman-teman pendidik Dr. Anabel dari para guru, para pengajar, dan para pemerhati kebudayaan tentang kepanjian di Kota Malang. Silakan Prof. Dr. Anabel, kami beri waktu sekitar 30 menit untuk berbincang, 20 menit saja untuk menyampaikan materi. Nanti kita sambung dengan diskusi supaya lebih ada faktor interaksi dengan kita semua. Silakan Dr. Anabel untuk menyampaikan makalahnya. Monggo. Terima kasih dan selamat sore di Indonesia, selamat pagi dari London. Bapak-bapak dan ibu-ibu, Bapak Profesor Wardiman Joyonegoro, para hadirin yang saya hormati sekalian.
Terima kasih atas undangan untuk berbagi informasi tentang koleksi naskah Panji yang ada di British Library. British Library yang merupakan perpustakaan nasional Inggris yang memang berpusat di kota London. Saya akan share screen sekarang untuk mohon panitia mengizinkan saya share screen ya. Okay. Mohon moderator, Pak Moderator, saya belum diizinkan share screen. Okey, terima kasih. Baik, Dr. Okey, Ana. ya sudah. Terima kasih. Oke, silakan. Baiklah, jadi sebagai umum diketahui dan sudah diterangkan panjang lebar oleh Pak Wardiman, cerita-cerita Panji yang mulai menyebar di Pulau Jawa sekitar pada abad ke-13 menandai perkembangan sastra Jawa yang benar-benar lahir dari tanah Jawa dan tidak lagi berasaskan pada kedua pihak, kedua epik India yang begitu penting, yaitu Ramayana dan Mahabharata. Cerita-cerita Panji yang banyak sekali variannya semua berdasar pada satu jalan cerita yang sebetulnya sederhana tetapi bisa dipanjangkan, dirumitkan dengan sekian banyak cara, yaitu pencarian Pangeran Panji, anak Raja Jenggala, untuk kekasihnya Chandra Kirana, anak Raja Kediri. Tentu saja ada banyak halangan yang harus dihadapi dan diatasi sebelum akhirnya kedua kekasih itu dapat bertemu kembali dan menikah. Pada zaman Majapahit pada abad ke-14 dan ke-15, cerita Panji menjadi sangat populer. Tokoh Panji dengan topinya yang khas, dan ini memang dijadikan topik buku Ibu Lydia Kiven, tokoh yang bertopi, digambarkan pada tembok candi-candi, dan cerita Panji turut dipentaskan dalam pertunjukan wayang gedok. Dari Pulau Jawa, cerita Panji mulai beredar, bukan hanya pada wilayah yang dekat, termasuk Pulau Bali, dan bagian Nusantara yang lain seperti Sumatera, Kalimantan, dan Semenanjung Melayu, tetapi bahkan meresap ke kebudayaan dan kesusastraan Muang Thai, Lao, dan Khmer, di mana Panji dinamakan Inu dari Raden Inu, dan Myanmar dengan nama Inaung. Jadi, koleksi naskah Panji di British Library mencakupi tidak hanya naskah Nusantara, yaitu naskah berbahasa Jawa dan Melayu, tetapi juga naskah Myanmar, seperti naskah ini yang menggambarkan berbagai drama Burma, karangan seorang penulis bernama Miyawadi Mingyi Usa, yang hidup pada akhir abad ke-18 sampai pertengahan abad ke-19, yang menulis drama berdasarkan cerita Pangeran Inaung dan kekasihnya dalam bahasa Burma, Putri Putsapa. Jadi ini salah satu naskah yang penuh gambar dari berbagai drama Inaung di Burma. Dan dalam gambar ini, Pangeran Inaung menyamar diri sebagai seorang pedagang Islam yang berjanggut dan berikat kepala. Jadi menarik sekali bahawa dalam gambar ini, tokoh Inaung mencerminkan asal-usulnya di Pulau Jawa yang sudah menjadi zaman Islam di sana karena dari pihak orang Burma, orang Myanmar, dilukiskan sebagai orang beragama Islam dan berjenggot. Cerita-cerita Panji mungkin diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu sekitar abad ke-15.
barangkali di sekitar kota Melaka yang waktu itu menjadi Kesultanan Melayu yang terbesar dan tersohor di Asia Tenggara. Dan pengaruh cerita Panji dapat dikesan di dalam hikayat Melayu yang terkenal seperti Sejarah Melayu dan Hikayat Hang Tuah. Lebih dari 100 jenis cerita Panji berbahasa Melayu diketahui. Kebanyakan dari kawasan negeri Kelantan dan Kedah di mana cerita wayang sangat digemari. Koleksi naskah Panji berbahasa Melayu di British Library ada sebanyak 10 naskah dan semua sudah didigitalkan penuh dan bisa diakses melalui situs web British Library, dan itu alamat, itu pranala atau pautannya ada tercantum di atas slide ini, yaitu di blogs Asian and African Malay. Jadi ini daftar lengkap koleksi naskah Panji. Maaf, ada sebetulnya ada 10 bukan 8. 10 naskah Panji berbahasa Melayu di British Library. Ada berbagai judul seperti Hikayat Cekel Waneng Pati, Syair Misa Gumitar, Hikayat Misa Tandraman, Hikayat Misa Taman Sira Panji Jayang Pati, Hikayat Ayah Kesuma, dan sebagainya. Kalau Hikayat Cekel Waneng Pati kelihatan agak popular karena ada 3 naskah di British Library yang berjudul Hikayat Cekel Waneng Pati. Ada juga cerita Panji dalam bentuk syair atau bentuk puisi dalam bahasa Melayu berhuruf Arab. Ini yang berjudul Syair Misa Gumitar. Ini naskahnya di British Library. Cerita Panji jelas sangat populer dalam masyarakat Melayu. Tetapi namun demikian, semenjak masa lampau, sejak berakarnya agama Islam di Nusantara, selalu ada ketegangan antara kalangan masyarakat yang sangat suka dengan mendengar cerita-cerita masa lampau, cerita tokoh, cerita epik, cerita tokoh pangeran-pangeran, cerita raksasa dan seterusnya, dengan kalangan para ulama yang melarang pembacaan hikayat yang berasal dari zaman pra-Islam. Ketegangan itu terbukti dan tercermin dalam satu naskah Panji berbahasa Melayu yang tertua di British Library, yaitu salah satu naskah Hikayat Cekel Waneng Pati yang disalin oleh seorang juru tulis bernama Daud, mungkin di sekitar negeri Kedah di sebelah utara Semenanjung Melayu, dan disalin pada tanggal 10 Zulhijjah tahun Hijrah 1201 bersamaan dengan 23 September tahun 1787. Dan halaman-halaman yang dipaparkan di sini adalah permulaan cerita yang ditulis di dalam bingkai atau garis teks. Tetapi di atas garis teks ada 1-2 baris tulisan. Dan ini merupakan semacam pengumuman yang mengimbau pada para pembaca dan pendengar cerita untuk tidak percaya pada isinya. Jadi saya akan membaca apa yang ditulis di sini, yang juga ditulis di bawah slide ini. Maka hendaklah Tuan yang membaca surat ini. Surat pada waktu itu bukan berarti letter atau surat kiriman, tetapi surat merupakan buku atau apa saja yang tertulis. Jadi maka hendaklah Tuan yang membaca surat ini jangan menaruh iman di dalam hati, karena semata sekaliannya itu dusta belaka. Dan lagi Tuan kata akan pada sekalian orang yang mendengar surat ini, pada tiap-tiap helai, tekan pada mereka itu, jangan berimankan.
Jadi jangan percaya pada apa yang didengarnya. Katanya didengarnya karena sangat seperti diketahui, biasanya pada masa lampau buku-buku naskah, hikayat dan seterusnya tidak disalin khusus untuk orang baca seorang diri satu persatu, tapi biasanya dibacakan pada para pendengar. Jadi banyak orang berkumpul-kumpul pada malam hari, pada acara selamatan atau kenduri, dan akan dihiburkan dengan pembacaan hikayat dari naskah-naskah seperti ini. Jadi ini satu pesan untuk kepada sang pembaca agar mengingatkan para pendengar jangan percaya sebab isi ini dusta belaka. Jadi ini permulaan, halaman-halaman permulaan satu naskah yang lengkapnya sebanyak 151 lembaran. Dan di atas setiap lembaran ditulis dengan huruf kecil, jangan berimankan. Jadi jangan membiarkan isi naskah, isi cerita ini masuk ke hati dan merosak iman. Itulah pesannya, karena ini cerita dari zaman pra-Islam, jadi bisa dijadikan hiburan, tetapi jangan dipercayai. Dan pada halaman terakhir ada larangan atau peringatan yang lebih keras lagi. Jadi jangan sekali-sekali lupa akan Allah dan Rasul-Nya pada tatkala membaca surat ini. Perkataan surat Jawa ini terlalu amat dusta sekali, boleh dicandakan orang yang menyurat yang bijaksana orang, tetapi bukannya orang pada masa ini dahulu punya perbuatan ini. Jadi ini bukan yang benar-benar terjadi pada masa dahulu. Maka orang sekarang ini sedikit-sedikit dicandakan pula, jadilah perpanjanglah kata. Jadi ini hanya sekedar hiburan untuk menghiburkan orang zaman sekarang. Ini bukan hal-hal yang benar-benar berlaku pada masa lampau. Sebagaimana diketahui oleh semua orang yang pernah belajar atau belajar sedikit tentang sastra Melayu, tentang filologi Melayu, naskah-naskah Melayu zaman lampau, di Aceh di negeri Aceh pada abad ke-17, seorang ulama bernama Nuruddin Araniri memaksakan pembakaran buku-buku dan tulisan-tulisan yang tidak disukainya, yang dianggapnya tidak sesuai dengan ajaran Islam yang dianutnya, termasuk tulisan ulama lain seperti Syekh Syamsuddin dan Hamzah Fansuri. Tetapi pendekatan juru tulis Melayu si Daud ini agak lain. Daripada membakar atau menghancurkan buku, rasanya cukup dengan memberi ajaran pada pembaca supaya isinya tidak merosak iman. Suatu pendekatan yang sebetulnya sesungguhnya sangat praktis sekali. Selain naskah Panji berbahasa Melayu, tentu saja ada juga dalam koleksi British Library beberapa naskah Panji berbahasa Jawa, dan ternyata ada 10 naskah. Dan semua naskahnya serta judulnya terpaparkan dalam slide ini. Jadi ada Serat Panji Waujaya, Serat Panji Kuda Wanang Pati, Panji Anggreni, dan termasuk juga Serat Damar Wulan dan lain-lain. Dan perlu dicatat bahawa semua naskah Panji di British Library, baik yang ini berbahasa Jawa juga yang berbahasa Melayu, sudah dikatalogkan dan terdeskripsi dalam katalog yang disusun oleh Pak Rickliff dan Pak Voorhoeven dan dikeluarkan dalam edisi baru yang diterbitkan di Jakarta beberapa tahun yang lalu pada tahun 2014, diterbitkan oleh pihak FAO, École Française d'Extrême-Orient, juga bekerjasama dengan Perpusnas dan Pustaka Obor. Jadi kalau ingin mendapatkan keterangan lengkap tentang semua naskah Panji, bukan di seluruh perpustakaan di Inggris, bukan hanya yang disimpan di British Library, tetapi juga di perpustakaan-perpustakaan lain di Inggris, semua terdaftar dalam buku ini yang
memang sudah bisa didapati dalam berbagai perpustakaan di Indonesia. Jadi ini salah satu dari koleksi naskah Panji dalam bahasa Jawa di British Library, Panji Kuda Waneng Pati. Tapi berbeda dengan naskah Melayu. Kalau naskah berbahasa Melayu, jarang sekali ada gambar, jarang sekali ada ilustrasi atau iluminasi. Tetapi naskah berbahasa Jawa seringkali ada hiasan yang bagus-bagus atau iluminasi. Seperti naskah ini, Serat Panji Angron Agung Paku Alaman yang disalin pada tahun 1813 yang sekarang berada di British Library sebab hubungan antara Paku Alaman dan orang Inggris waktu itu sangat akrab. Dan ada juga banyak naskah cerita Panji yang penuh bergambar, dan ini salah satunya yang disalin pada tahun 1861. Dan menurut sejarawan Profesor Peter Carey, mungkin naskah ini berasal dari pesisir utara Pulau Jawa. Ini gambar Panji serta panakawannya. Tetapi naskah yang paling indah dan yang penuh dengan gambar yang bagus-bagus ialah naskah Panji Jayakusumo yang ditulis pada tahun 1809, mungkin di sekitar kawasan kota Surabaya di pesisir utara Pulau Jawa. Naskah ini penuh dengan gambar-gambar, hampir setiap halaman diisi gambar penuh. Dan naskah ini sedang dikaji oleh Ibu Dr. Lydia Keevan yang ahli cerita Panji itu. Dan artikelnya yang berjudul Lovers, Sailors, Fighters in Illustrations of Javanese Panji Manuscripts atau dalam bahasa Indonesia, gambar orang bercinta, pelaut dan pengamuk dalam naskah Jawa cerita Panji akan segera terbit. Dan dalam tulisan ini, Ibu Lydia meneliti bagaimana misalnya tokoh kedua kekasih, Panji dan Sekartarji, digambarkan oleh pelukis yang berlainan, seniman yang berlainan dalam naskah berjudul yang sama, Panji Jayakusumo. Dan pasti kajian ini akan sangat bermanfaat untuk kita semua. Ini satu gambar lagi dari naskah yang sama. Saya sangat suka gambar yang mungil ini. Dan kalau ada teman-teman yang baru melahirkan, saya suka kirim kartu dengan gambar ini. Jadi sekianlah yang dapat saya informasikan tentang koleksi naskah Panji di British Library. Semoga bermanfaat dan saya minta maaf atas sebarang kekurangan atau kesalahan dalam presentasi saya. Tetapi semoga keterangan ini tentang koleksi naskah Panji yang kebanyakannya sudah didigitalkan penuh dan bisa dibaca dari awal naskah sampai akhir naskah di situs web British Library. Jadi dipersilakan pada semua hadirin. Dan saya kembalikan kepada Pak Moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Annabel. Bapak Ibu sekalian, demikian dari Dr. Annabel tentang bagaimana kisah Panji dalam bentuk manuskrip yang tersebar di luar negeri sana begitu. Beliau adalah salah satu orang yang sangat paham tentang itu. Jadi hari ini monggo kalau ada yang disampaikan kepada Dr. Annabel tentang cerita Panji dalam konteks manuskrip tadi. Untuk sesi pertama tanya jawab kita. Silakan kalau ada yang ingin disampaikan, ditanyakan kepada beliau. Ya. Ada kira-kira yang ingin ditanggapi atau direspon? Bagaimana cerita ini sampai terkumpul cukup banyak di luar negeri sana begitu. Monggo, silakan Ibu sebutkan namanya dan asalnya nggih. Mic-nya mana? Oke. Saya bawakan mic-nya aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Annabel.
saya guru dari SMP 27 Malang. Apa yang sudah dipaparkan oleh Ibu tadi sudah cukup jelas karena suaranya juga bisa kita tangkap dengan jelas. Nah, dari apa yang sudah Ibu sampaikan tadi itu merupakan satu informasi yang luar biasa karena ternyata Panji itu sudah mendunia, bahkan di Indonesia sudah mengajukan sekian naskah untuk diajukan. Nah, kami sebagai guru tentunya sangat ingin sekali mengembangkan tentang cerita Panji ini, karena memang di pembelajaran itu ada pembelajaran yang memang berbasis, artinya kita mengeksplor tentang kearifan lokal. Dan rupanya di Malang ini sudah mulai digembar-gemborkan. Artinya berarti di Malang ini sudah ada cerita Panji yang khusus karakternya atau ciri khasnya itu Panji Malangan kan begitu. Nah ini sebenarnya pernah saya ajukan pada suatu forum yang seperti ini. Sebenarnya untuk Panji Malangan itu ada enggak naskahnya atau sampai enggak naskahnya atau jadi bagian dari sekian naskah yang diajukan di UNESCO enggak gitu. Atau kalau memang belum, kira-kira Ibu Anabel bisa enggak mengkaji tentang Panji Malangan itu seperti apa gitu ya, yang dihubungkan dengan naskah-naskah yang lain gitu. Itu dari saya. Kemudian satu lagi Ibu, kalau misalnya kita para guru ingin mengakses untuk bisa mendapatkan naskah-naskah tadi yang disampaikan, itu mohon kalau tadi ada linknya, nanti linknya mohon kami dibagikan lagi. Atau nanti Pak Rudi bisa mengcopy atau bagaimana sehingga nanti bisa menginfokan ke kami para guru di Kota Malang. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Silakan Bu Anabel ditanggapi dari pertanyaan tadi tentang bagaimana tentang Panji yang ada di Malang. Apakah ada naskahnya sampai ke British Library kira-kira? Terima kasih Ibu Guru ya atas pertanyaannya yang menarik. Seperti dikatakan tadi, ada ratusan varian cerita Panji, tetapi sayang sekali hanya sejumlah kecil sekali dari sekian banyak naskah yang tersedia dibaca dan diteliti. Jadi ini mungkin masih memerlukan penelitian yang lebih mendalam, tapi penelitian yang hanya mulai dengan membaca naskah. Dan sekarang dengan semakin banyak program digitalisasi, seperti di British Library, dari ke-20 naskah Panji itu, mungkin sekitar 15 sudah didigitalkan penuh, dan yang 5 yang lain akan didigitalkan pada tahun ini. Dan sudah bisa diakses. Sebetulnya ada linknya, tetapi cukup gampang hanya dengan menggoogle British Library Javanese Manuscripts. 4 kata itu sudah pasti dapat langsung ke pranala atau pautan yang membolehkan masuk langsung ke daftar semua naskah Melayu dan naskah Jawa yang sudah didigitalkan. Jadi saya kira ini penelitian yang bisa dilakukan oleh Ibu sendiri atau Ibu sebagai guru, oleh semua mahasiswa atau anak-anak sekolah Ibu, bisa dijadikan latihan membaca bersama, sekaligus memasyarakatkan filologi, memasyarakatkan pencintaan pada naskah sebagai bukti kekayaan kearifan lokal di Indonesia. Jadi misalnya hanya atau sebagai contoh mengambil satu halaman dari sekian banyak naskah yang sudah didigitalkan yang berbeda dan membaca hanya satu halaman per hari untuk membandingkan cerita-cerita yang
yang terkandung di dalamnya itu. Jadi tidak usah membaca keseluruhan naskah, tetapi bisa dijadikan latihan yang sesuai untuk taraf mahasiswa, anak-anak sekolah atau mahasiswa sedemikian rupa. Jadi banyak ide, banyak proyek yang bisa dilakukan oleh karena sekarang sudah sekian banyak naskah yang sudah didigitalkan dan bisa dibaca dari rumah atau sekolah di Indonesia, tidak usah datang jauh-jauh, pergi jauh-jauh naik pesawat ke London untuk masuk ke ruangan British Library untuk membacanya di sana. Jadi mudah-mudahan memuaskan jawaban saya ini, Ibu. Tidak terdengar, Pak. Pak, belum terdengar, tidak terdengar. Oke. Suara. Oke. Silakan Pak Operator untuk diudak-udik bagaimana audionya. Sekarang bagus. Oh ya. Monggo. Maaf Bapak Ibu, kita harus masuk ke pembicara yang ketiga, sudah di tengah-tengah kita. Tadi serba daring, serba online gitu. Dan sekarang sudah hadir di tengah-tengah kita yang terakhir itu, yang mungkin tidak asing lagi di Kota Malang, itu Bapak Dwi Cahyono. Monggo Pak Dwi, silakan. Pak Dwi sudah baru sampai dari luar kota, tadi sudah sempat ke sini dengan agak tergesa-gesa dan ngos-ngosan begitu. Jadi beliau sudah hadir di tengah kita tentang Panji Margasmara kalau tidak salah ya. Panji mesti berhubungan dengan kisah-kisah cinta begitu. Ada Asmoro, ada Gandrung, sekarang ada Marga Asmara atau apalah namanya nanti. Beliau akan lebih paham tentang itu. Saya pikir Bapak Ibu sudah paham betul siapa beliau. Beliau adalah salah satu arkeolog handal di Indonesia. Arkeolog yang sangat aktif di Facebook gitu ya. Hampir setiap 2 hari sekali muncul tulisan beliau yang sangat panjang gitu. Saya nggak tahu bagaimana membuat yang sepanjang itu dalam waktu sesingkat-singkatnya, cukup luar biasa, sangat produktif gitu. Dan hari ini, jam ini beliau akan menyampaikan satu kisah yang sangat lokality, sangat lokal, yang khas Malang, yaitu Panji Marga Asmara atau Margasmara, Pak? Margasmara. Monggo Pak Dwi, silahkan. Saya tidak perlu mengenalkan lebih jauh, guys. Saya sudah paham betul siapa beliaunya. Cukup ahli dalam bidangnya, saya pikir begitu. Monggo Pak Dwi disampaikan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, pada ya webinar ya, ada yang daring, ada yang luring. Nah kebetulan saya ketiban campur yang luring ya. Jadi sebenarnya saya tidak hanya akan membicarakan tentang Kidung Panji Margasmara, tetapi agak sedikit saya perluas terlebih dahulu tentang sumber data tekstual, Pak. Sumber data tekstual mengenai budaya Panji atau dalam budaya Candi Panji yang ada di Malang Raya khususnya ya. Khususnya mengapa saya mengambil sampel Malang Raya ya. Di satu sisi Malang itu memiliki akar budaya Panji yang kuat, terutama pada seni pertunjukan. Terutama pada seni pertunjukan, yaitu seni pertunjukan yang berupa yang berupa tari atau sendera tari yang berlakon Panji, ya, yang kita sebut sebagai tari topeng, atau kalau sendera tari itu kita sebut sebagai wayang topeng atau topeng dalang Malang. Dan itu konsisten untuk mementaskan cerita Panji, ya, konsisten untuk mementaskan cerita Panji. Nah, saya tertarik untuk mencermati jika di satu sisi Malang punya performing art, punya seni pertunjukan yang kuat mengekspresikan cerita Panji. Apakah sumber data yang lain selain performing art memperlihatkan jejaknya di Malang, ya, khususnya yang berupa jejak visual,
Kalau kita bicara tentang relief saja ya, dari candi yang ada di Malang, yaitu candi yang berelief ya, yang berelief sejauh kita ketahui yaitu Candi Kidal dan Candi Jago. Yang Kidal memang hanya menampilkan satu relief cerita yaitu Garudia. Tapi Candi Jago ya, jadi ada Candi Kidal, ada Candi Jago ya. Nah, pada Candi Kidal yang menampilkan, oh Kidalnya enggak ada ya, ini ada Singasari. Nah itu. Nah, pada candi yang ada di Malang ini ada Candi Singasari. Nah, Candi Kidal itu memang menampilkan satu relief, yaitu relief Kunjarak, relief Garudia. Tapi Candi Jago itu menampilkan paling tidak 6 relief. Di antara 6 relief itu ternyata cerita Panji itu tidak hadir. Yang hadir adalah cerita Tantri, kemudian disambung dengan Ari Dharma atau Angkling Darmo dalam istilah Jawa, kemudian dilanjutkan berikutnya lagi adalah Kunjarakarna, kemudian Partayatnya, Arjuna Wiwaha dan Krisnayana. Cerita Panji tidak tampil ya, walaupun kita menjumpai ya kalau tokoh yang menggunakan penutup kepala atau peci ya, atau topi yang sebagaimana penutup kepala atau topi yang dikenakan oleh Panji itu hadir. Tapi tokoh itu bukan tokoh Panji. Nah, bukan tokoh Panji. Nah, jadi pada relief candi kita tidak mendapatkan. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah dalam susastra teks, ya, susastra tekstual, Malang juga tidak memiliki susastra tekstual yang berkenaan dengan Panji. Baik, saya akan menelisik lebih jauh gitu ya, untuk menyingkapkan tentang sumber-sumber data teks yang berkenaan dengan seni pertunjukan. Seni pertunjukan, khususnya seni pertunjukan yang berproperti topeng, jadi mengenakan topeng. Nah ini pada tayangan ini saya mengemukakan paling tidak kita memiliki 2 prasasti, ya, paling tidak memiliki 2 prasasti yang yang di dalamnya memuat informasi yang berkenaan dengan seni pertunjukan, dan seni pertunjukan itu sangat mungkin berproperti yang kita kenal dengan sebutan topeng. Prasasti yang pertama adalah prasasti Himat. Ini berangkat tahun 930 Masehi yang tetap ini ya. Nah, pada prasasti Himat kita mendapati perkataan matapukan. Matapukan. Ini adalah kata jadian. Kata dasarnya adalah tapuk. Ya. Tapuk ini merupakan sebutan lain untuk apa yang kita kenal dengan topeng. Jadi ada varian sebutan untuk topeng. Ada tapuk, ada tapel, ya. Kemudian juga ada topeng, dan sebenarnya ada juga yang menunjuk itu adalah raketnya. Jadi tapuk ini kalau dalam bahasa Jawa Baru masih mengingatkan kita pada posisi tangan ya. Tapuk lah, gitu ya. Ini adalah jari-jari tangan dan agak lengkung. Nah ini kalau kemudian ditangkupkan di muka, maka menjadi benda yang menangkup di muka yang kemudian kita kenal dengan max atau topeng. Nah kita mendapati kata tapuk gitu ya. Kemudian tapel juga gitu. Tapel itu sesuatu yang direkatkan ya, tapel jaran untuk sepatu kuda. Seperti raket itu juga direkatkan, seperti ditapelkan. Nah, kemudian topeng. Nah, kata tapuk dalam matapukan yang disebut di dalam prasasti Himat ini memberikan petunjuk kepada kita bahwa ada satu performing art, ada satu sajian seni pertunjukan yang sudah menggunakan tapuk, menggunakan properti yang berupa topeng. Ini dalam prasasti Himat 930 yang dikeluarkan di era pemerintahan Kusendok atau Isyana. Berarti ini paruh pertama abad 10. Nah kemudian ada prasasti lain yaitu prasasti Dinoyo A. Ini atau ada juga yang menyebut dengan prasasti Kanuruhan. Kanuruhan A atau Dinoyo A. Dalam prasasti Dinoyo A yang sayang sekali angka tahunnya tidak seluruhnya terbaca, tapi dari digit ribuannya itu kalau kemudian dimasehikan itu dalam bentuk saksaka, dengan dimasehikan itu jatuh juga pada masa pemerintahan Kusendok. Jadi prasasti Dinoyo A atau Kanuruhan A itu berasal dari masa pemerintahan Kusendok. Yang nanti Kanuruhan B itu 943. Itu juga ada yang
Dinoyo A atau Kanjuruhan A dan Kanjuruhan B, yang B itu 943. Jadi itu jelas dari masa pemerintahan Sendok. Nah, yang menarik perhatian kita dari prasasti Dinoyo A, di dalamnya menyebut kalimat begini atau perkataan ini, juru ning mangrakat, ya. Juru ning mangrakat. Nah, kita menjumpai kata jadian mangrakat. Nah, ini sebenarnya adalah kata dasarnya adalah rakat, ya, rakat yang mendapatkan awalan ma, kemudian mendapat sengol ng menjadi mang. Jadi marakat atau mangrakat. Nah, rakat ini masih kita kenal. Bahkan di Bali masih kita kenal, ya, raket, ya. Kemarin saya juga sempat membuat tulisan tentang raket dan gambuh gitu ya. Secara khusus saya membicarakan itu, dan raket dan gambuh itu tidak hanya hadir di Bali tapi sudah hadir di Jawa semenjak masa hidup Buddha. Jadi bukan hanya kita jumpai di Bali raket dan gambuh, di Jawa gambuh pun juga sudah muncul. Nah, kemudian ada kata juru. Ini menjadi petunjuk kepada kita. Sebutan juru itu hampir serupa dengan atau mirip dengan, artinya relatif bersinonim dengan tuha. Jadi pimpinan, ketua. Nah, ini membayangkan kepada kita kalau ada juru, ini ada kemungkinan kelompok-kelompok pertunjukan yaitu rakat atau mangrakat itu jumlahnya tidak hanya satu. Ini kan satu kelompok ya, tidak hanya satu seniman tunggal, tapi ada kelompok seniman, jadi ada kelompok-kelompok. Nah, kemudian dinaungi oleh seorang yang berpangkat juru, gitu ya, juru nih mangrakat. Nah, namanya malah disebut di dalam prasasti Dinoyo A itu bernama Pataweh. Nah, baik pada prasasti Himat ataupun pada prasasti Dinoyo A, Pantapukan atau mangrakat ini disebut dalam konteks penetapan desa perdikan, penetapan sima. Jadi upacaranya disebut dengan manusuk sima. Nah, selain upacara yang secara khusus, ritual yang berupa penetapan perdikan atau sima atau swatantra, kegiatan itu disemarakkan dengan mementaskan seni pertunjukan, baik itu pas di siang hari, masih di siang hari, biasanya sore begitu, atau kadang-kadang sampai berlanjut sampai malam dengan mementaskan misalnya wayang, itu juga dipentaskan juga di malam harinya. Nah, jadi dengan demikian konteks penyebutan Matapukan dan mangrakat ini adalah konteksnya jelas sekali, ini adalah pementasan kesenian dalam kaitan dengan upacara penetapan sima, ya, penetapan sima. Nah, yang menjadi pertanyaan kita sekarang begini, kalau ada kata tapuk dan rakat yang berkemungkinan itu menunjuk pada properti tari atau sendera tari yang mirip dengan topeng atau max. Pertanyaannya, kalau itu sendera tari melakonkan apa? Nah, kalau kita cermati angka tahunnya, ini masih abad 10. Tentu Panji sebagai suatu cerita, sebagai suatu kisah belum muncul, ya tak? Setting historisnya aja belum muncul karena Panjalu dan Jenggala belum ada. Belum ada. Jadi itu kan pasca Erlangga. Nah, ini pra Erlangga. Oleh karena itu, kalau ini menunjuk pada seni pertunjukan, theatrical dance misalnya, tentu lakon yang dipentaskan bukan lakon Panji. Jadi kendati pun ada pementasan seni pertunjukan yang mengenakan topeng, tapi tidak senantiasa di masa lalu seni pertunjukan yang mengenakan topeng itu pasti melakonkan cerita Panji. Bisa saja lakon lain, ya, lakon lain. Nah, bisa saja lakon yang diambil dari wiracarita yang memang sudah familiar pada waktu itu, yaitu bisa Ramayana ataupun Mahabharata. Apalagi begini, kalau kita menelisik jejak prasasti juga yang dikeluarkan oleh Balitung, yaitu prasasti Wilasrama, di dalam prasasti Wilasrama itu sudah disebut-sebut tentang adanya wayang wang, ya, wayang orang, ya, kata wang itu jadi wong, jadi wayang wong, wayang orang, dan mementaskan lakon yang diambil dari dari Mahabharata. Disebut-sebut lakonnya Bima Yakumara, Bima yang muda, dengan salah satu tokoh peran di situ Kicaka. Nah, ini jelas cerita yang diambil dari Mahabharata dan Ramayana. Jadi ada kemungkinan lakon yang dipentaskan dalam seni pertunjukan sendera tari yang berproperti topeng
yang dalam prasasti Hima disebut Matapukan atau Mangrakat dalam prasasti Dinoyo A, ini kemungkinan adalah lakon yang bukan berasal dari Kasanah Cerita Panji, tetapi dari Wiracarita, entah Ramayana, entah Mahabharata. Nah, apakah perlu mengenakan topeng? Perlu, ya, perlu, karena ada peran tokoh-tokoh yang memang agak sulit kalau tidak ditopengkan. Misalnya Kera itu kan agak sulit, ya. Mohon maaf, terutama sekitar mulut misalnya. Raksasa ini juga cukup sulit, ya, kalau sekarang kan tata rias itu kan bisa, ya, mengubah wajah yang ganteng menjadi wajah raksasa sekarang bisa. Tapi kalau mengubah wajahnya menjadi wajah kera agak susah. Kalau kayak Bagong dan sebagainya itu masih bisa mulutnya diperlebar. Tapi kalau kera itu menonjolnya itu yang susah. Itu Cakil juga susah, ya. Mesti harus ditambah, ya, paling tidak di bagian sekitar mulut. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, berdasarkan informasi ini sudah kita memperoleh petunjuk bahwa seni pertunjukan, termasuk seni pertunjukan yang berproperti topeng itu sudah mendapatkan tempat, ya, di dalam satu perhelatan resmi. Ini kan perhelatan formal, karena keputusan penetapan Sima itu adalah keputusan formal berdasarkan semacam SK, karena prasasti itu kan charter, ya, semacam surat keputusan, dan upacara ini tentu upacara formal. Jadi seni pertunjukan mendapatkan ruang untuk ditampilkan di dalam upacara formal seperti upacara penetapan Sima yang dihadiri oleh pejabat Bisaraja atau pejabat di bawahnya. Baik, kita akan lanjut berikutnya. Nah, yang menjadi pertanyaan kita, jika prasasti-prasasti ini Himat, kemudian Dinoyo A, bahkan ada juga prasasti lain yang juga menggambarkan tentang adanya seni pertunjukan berproperti topeng di Malang, misalnya prasasti Julu-Julu. Julu-Julu ini dari satu tempat yang namanya sekarang masih dikenal di Malang bagian timur. Juru itu jadi jeru, ya, gitu. Jadi jeru. Jadi dalam prasasti Julu-Julu juga disebut di dalamnya tapuk, ya, sebagai seni pertunjukan yang berproperti topeng. Nah, sekarang yang dipertanyaan, jika prasasti-prasasti dari masa Sendok itu belum memberikan gambaran kepada kita tentang adanya kasanah budaya Panji dalam bidang seni pertunjukan misalnya, atau susastra misalnya, apakah memang Malang itu tidak punya jejak tekstual tentang itu? Baik, kita akan menelisik yang kedua, tayangan yang kedua ini di monggo. Nah, jadi saya akan memperlihatkan ada satu prasasti lagi, sumber data berikutnya. Nah, ini masih tadi yang sudah saya sampaikan. Nah, sebelumnya, kok ini ya? Nah, ini. Nah, jadi sekarang saya akan melacak lebih lanjut. Kalau abad 10 belum muncul jejak informasi yang berkenaan dengan seni pertunjukan berlakon Panji, ternyata bukan Malang itu tidak punya, Malang punya, tapi dari masa yang lebih muda. Dari masa yang lebih muda. Masa yang lebih muda itu adalah satu prasasti yang kita sebut sebagai prasasti Pabanyolan, ya. Prasasti disebut dengan sebutan, bisa disebut prasasti Pabanyolan, bisa juga disebut prasasti Gubuk Lakah. Ya, jadi penemuan prasasti itu di Gubuk Lakah. Ini merupakan prasasti dari tembaga, atau dalam istilah Jawa kunanya disebut tamra prasasti. Karena prasasti yang sampai ke tangan kita itu dilihat dari bahannya, ada prasasti yang berbahan batu yang disebut dengan linggo prasasti. Prasasti Himat, Dinoyo A itu linggo prasasti, prasasti batu. Tapi ada prasasti yang berbahan logam, yaitu tembaga. Itu disebut dengan tamra. Karena tembaga itu bisa disebut tamra atau tambra, ya, tamra atau tambra. Itu adalah prasasti yang berbahan tembaga. Dan ada juga prasasti yang berbahan daun tal. Itu yang disebut dengan ripta. Nah, prasasti Pabanyolan ini di dalamnya menyebut ini merupakan prasasti dari bahan tembaga, tamra prasasti. Lokasi penemuannya ini berupa lempeng, ya, satu lempeng saja, tidak sangat panjang prasasti ini, sehingga prasasti Pabanyolan itu masuk kategori short inscription, prasasti pendek, karena ada long inscription, ada short inscription. Ini masuk pada kategori short inscription. Nah, yang menarik perhatian kita pada prasasti Pabanyolan, sayang sekali
prasasti yang ditemukan di Gubuk Lakah ini tidak tidak mencantumkan angka tahunnya. Lalu ini dari masa kapan? Tapi ada indikator bahwa untuk tarikhnya. Karena di dalam prasasti Pabanyolan itu disebut ada kata Wilwatikta. Yang kita tahu Wilwatikta atau Wilatikta itu merupakan ibu kota kerajaan Majapahit. Dengan demikian prasasti Gubuk Lakah atau prasasti Pabanyolan berdasarkan adanya sebutan nama Wilwatikta sangat mungkin berasal dari masa Majapahit. Boleh jadi dari masa keemasan atau sedikit keemasan Majapahit. Nah, di dalamnya prasasti itu menyebut kata Pabanyolan. Kata Banyol itu sampai sekarang masih dikenal. Oh, Banyol gitu ya. Banyol, tukang banyol itu. Nah, orang yang profesinya banyol atau menampilkan banyolan itu disebut dengan Pabanyo, atau hal yang berkenaan dengan komis, hal yang lucu, hal yang menimbulkan gelak tawa itu disebut dengan Pabanyolan itu. Nah, yang menarik perhatian kita, prasasti ini tidak seperti lazimnya prasasti-prasasti lain. Prasasti-prasasti lain itu kan biasa memuat hal-hal formal, apalagi prasasti yang berhubungan dengan penetapan sima, itu formal banget. Formatnya juga jelas, bagian awal seperti surat dinas itu gitu ya. Bagian awal harus apa, kedua apa, penutup bagaimana dan seterusnya. Format suratnya jelas. Prasasti ini tidak seperti itu, ya. Begitu juga tidak seperti prasasti yang memuat tentang keputusan hukum atau yang disebut dengan Jaya Song atau Jaya Patra, itu formatnya juga jelas. Prasasti ini lebih cair. Nah, dan isinya juga nggak seperti lazimnya prasasti-prasasti lain. Isinya apa? Isinya memuat tentang sinopsis suatu cerita. Jadi kok prasasti kok memuat sinopsis cerita. Nah, ini yang istimewa ya, tidak lazim ya, jarang. Nah, apakah dengan demikian berarti prasasti ini bukan dikeluarkan oleh pejabat formal? Ternyata memang tidak. Prasasti ini tidak dikeluarkan oleh pejabat formal, raja atau pejabat di bawah raja, melainkan dikeluarkan oleh komunitas keagamaan. Ya, komunitas keagamaan. Komunitas apa ini? Yang menarik perhatian kita di dalam prasasti ini disebut-sebut adanya apa yang disebut dengan dapur pajaran. Dapur, kata dapur ini menunjuk pada tempat di mana orang melakukan kegiatan ritual termasuk tapa. Dan kata pajaran ini bukan berarti tempat untuk kuda. Ya, jaran itu memang kuda ya. Bukan gedokan jaran, bukan. Pajaran itu dari kata paajaran. Jadi tempat pembelajaran. Jadi ini semacam mandala kadewa guruan. Semacam tempat pembelajaran, semacam karsian. Ya. Yang lokasinya ini memang di tempat terpencil. Ya. Mengapa demikian? Karena hingga sekarang di Malang Timur masih ada desa yang namanya Pajaran. Nggak terlalu jauh dari kita. Masuknya Poncokusumo. Ya. Jadi sangat mungkin juga di Pajaran itu juga ada jejak-jejak arkeologis. Sangat mungkin di tempat itu dahulu terdapat adanya tempat kegiatan pembelajaran. Memang pada masa lampau, pada masa Hindu-Buddha, tempat-tempat kegiatan pembelajaran itu acap kali berada di tempat yang terpencil, di lereng gunung, bahkan ada yang di dalam hutan. Kalau kita melihat dalam relief cerita, relief cerita Partayatnya di Candi Jago, malahan kita menjumpai adanya wanasrama. Asrama di dalam wana, di dalam hutan. Dan yang menjadi penghuni wanasrama itu siapa? Para perempuan. Jadi ini semacam sekolah perempuan, tapi tempatnya di dalam hutan. Partha, Arjuna sempat mampir di situ. Ada yang sempat jatuh cinta pada Arjuna. Arjuna itu di mana-mana banyak yang jatuh cinta gitu ya. Penghuni asrama pun itu sempat jatuh cinta, dan untung Arjuna ya ini ternyata Arjuna itu ya tidak selalu donjuan. Kadang-kadang dia juga menyadarkan, kamu tidak selayaknya jatuh cinta pada saya karena kamu sedang menjalani kegiatan pembelajaran, nggak boleh. Saya pun juga nggak boleh karena Arjuna pada waktu itu sedang dalam perjalanan untuk bertapa di Indragila. Nah itu ya. Nah, Pak Dwi, mohon maaf. Waktu ya. Kisah asmanya belum. Ya, saya cepatkan. Nah, jadi isinya begini. Jadi ada kemungkinan ini ditulis oleh komunitas keagamaan dan isinya tentang sinopsis cerita Panji yang
buku-buku babon Panji lainnya, entah Panji Semirang, Panji Anggraini dan sebagainya, Panji Kudana Ramasa dan sebagainya, ini tidak tampil. Dengan demikian apa? Dengan demikian sebenarnya varian-varian cerita Panji itu banyak. Ini kisahnya itu tentang seorang ibu yang sakit, yang mencari obat ke sana kemari, nggak mendapatkan, dan ternyata kemudian utusan itu mendapatkan tabib di suatu tempat seberang di Kling, dan setelah kemudian datang mau menyembuhkan, ternyata tanpa diberi obat ibunya sudah sembuh sendiri. Karena apa? Ternyata yang datang tabib itu adalah anaknya sendiri. Jadi sakitnya itu sebenarnya loro muyung, loro kangen. Nah ini komisnya di situ. Baik, yang terakhir, nah ini menjadi petunjuk kepada kita bahwa cerita Panji itu sudah hadir di Malang sebagai sastra tekstual, bahkan tidak hanya di pusat pemerintahan saja, tapi juga di pinggiran, di tempat-tempat pembelajaran yang ada di tempat terpencil seperti di dapur Pajaran. Nah, yang menarik perhatian kita itu adalah apa yang pernah dikaji oleh Robson, yaitu susastra yang penemuannya itu memang tidak di Jawa, penemuannya di Bali. Susastra ini berjudul Kidung Panji Marga Semara. Jadi bentuknya adalah susastra kidung, memang sebagian besar susastra Panji itu adalah susastra yang berbentuk kidung ya. Nah, ini juga berbentuk kidung. Judulnya adalah Panji Marga Semara. Kata Panji disebut. Nah, Marga Semara itu adalah tokoh. Ya, jadi nama Panji itu kan honorific prefix ya. Jadi semacam gelar gitu ya. Nah, siapa nama dirinya itu Panji Marga Semara. Mungkin Marga Semara bukan juga nama diri, karena Marga Semara itu kan jalan cinta. Marga itu jalan, Semara itu asmara, jalan cinta gitu ya. Memang berisi tentang kisah itu. Jadi Robson menerbitkan ringkasan sastra berbentuk kidung berbahasa Jawa Tengah berjudul ini. Nah ini ditemukan disalin di Karangasem tahun 1811. Yang menarik perhatian kita dari Kidung Panji Marga Semara itu settingnya itu sangat Malang. Settingnya sangat Malang. Misalnya walaupun di situ tidak menyebut nama Panji, misalnya Inu Kertapati misalnya, atau Asmoro Bangun dan sebagainya, tapi tokoh ini disebut dengan menggunakan honorific Panji, yaitu Panji Marga Semara. Kekasihnya itu juga tidak disebut dengan Chandra Kirana atau Sekartaji, tapi disebut dengan Ken Chandrasari. Jadi kata Ken itu ternyata pada susastra ini sudah masih digunakan, bukan hanya di Pararaton. Ada Ken juga, Ken Chandrasari. Nah, kitab ini disurat pada kurang lebih medio abad 15, yaitu antara tahun 1440 sampai 1450-an. Nah, berarti ini sekitar masa pemerintahan Raja Suhita ya, sekitar pada pemerintahan Raja Suhita. Nah, intinya bahwa melihat settingnya, di dalamnya banyak menyebut tempat-tempat yang bisa kita lacak di Malang. Bahkan ayah Ken Chandrasari itu disebut dengan Rangga Singasari. Di dalamnya menyebut tempat-tempat seperti Kidal disebut, Turian disebut, kemudian juga Sangguruh, sekarang jadi Sengguruh dan seterusnya itu disebut. Intinya bahwa sebenarnya Ken Chandrasari itu sudah ditunangkan oleh ayahnya dengan putra seorang tuha di Kagenengan. Kagenengan juga disebut-sebut di negara Kertagama sebagai tempat pendarmaan untuk Angrok. Jadi nampaknya Kagenengan terus berlanjut. Bahkan di kisah ini anak tuha di Kagenengan itu diancangkan untuk dinikahkan dengan anaknya Rangga Singasari. Tapi ada backstreet. Jadi Ken Chandrasari ternyata ada hubungan di balik di balik jalan itu ya, backstreet dengan Panji Marga Semara. Bahkan pada akhirnya keduanya jadi anaknya tuha di Kagenengan itu, dan Ken Chandrasari sebenarnya sudah dibawa ke tempat kalau sekarang ini kan semacam naib ya, atau penghulu gitu ya, kayak KUA. Dan KUA-nya itu jauh. KUA-nya itu di satu mandala yang ada di Semeru Selatan, di Kukup ya. Nah, ternyata Ken Chandrasari keberatan ya, dan pada waktu itu kalau pihak perempuan itu berkeberatan, itu tidak dipaksakan, disuruh menimbang lagi. Nah, oleh karena itu tidak dinikahkan saat itu. Nah, ketika di Jeddah ini, ada kesempatan ini pada malam hari dibawa lari. Jadi kisahnya adalah kawin lari. Dibawa dari lereng Semeru Selatan,
dibawa sampai ke Bale. Bale itu masih kita kenal. Sekarang di daerah pantai Malang Selatan, yaitu Bale Kambang. Dari Bale kemudian lewat Sangguruh, yaitu Sengguruh dan seterusnya disembunyikan di Rabut Palah. Itu sebutan untuk bukit yang ada di sebelah utara dari Candi Penataran, yaitu di sekitar Candi Gambar Wetan. Itulah Rabut Palah. Dan akhirnya kemudian berhasil diketahui oleh pihak keluarganya kalau keduanya itu bersembunyi di sana, kemudian dijemput dan dinikahkan. Jadi memang model kawin lari seperti yang ada di Bali, di Lombok bisa begitu ya. Jadi tidak kemudian yang bersangkutan dibunuh, tidak, tapi kemudian bisa dinikahkan. Jadi happy ending. Nah, jadi Bapak Ibu dan Saudara sekalian, Kidung Panji Marga Semara ini masuk pada kategori apa yang disebut dengan Panji Minor. Jadi walaupun tidak ditokoi oleh Panji Asmoro Bangun, Inu Kertapati dan perempuannya itu tidak Sekartaji atau Chandra Kirana, tetapi kisahnya, polanya, patternnya itu sangat serupa dengan cerita-cerita Panji. Oleh karena itu saya mengikuti apa yang dikemukakan oleh Pesjo, ini masuk pada kategori Panji Minor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita break sejenak nih Bapak Ibu sekalian untuk ada azan maghrib, kita break sesaat. Nanti saya bisa sambung sedikit. Apa tanya jawab aja? Tanya jawab aja. Malah enak tanya jawab. Baru tanya jawab aja ya. Saya kira malah enak. Ya mulai ya pas maghriban ya. Tapi tak balik kita kan kok. Apa itu? Kepotong maghribnya. Habis. Ya, potong sebentar. Tadi setelah itu baru makan gitu ya. Nah iya makan ya. Sampai jam 6 kan. Yuk sedang tanya jawab kan. Sudah belum ya? Bapak sekalian, bisa kita mulai. Oke, saya kira sudah sesaat yang sudah selesai azan maghribnya, kita teruskan lagi untuk sesi tanya jawab. Monggo kalau ada yang disampaikan kepada Bapak Dwi Cahyono, dipersilahkan untuk bertanya kepada beliau sambil menyampaikan beberapa materi yang mungkin tersisa tadi, sedikit sekali. Silakan Bapak Ibu, kalau ada yang ingin ditanyakan kepada beliau tentang bagaimana cerita Panji dengan setting Malang itu bisa sampai ke Pulau Bali begitu. Jadi intinya apa sih? Bahwa Malang juga sebuah wilayah yang cukup diperhitungkan dalam kasanah Panji di Nusantara. Silakan Bapak Ibu sekalian, ada yang ingin disampaikan kepada Bapak Dwi? Gitu. Nah, ada. Oke, silakan Bapak. Oke, tapi mungkin pakai ini aja supaya lebih jelas suaranya di audionya. Monggo. Silakan. Terima kasih. Mungkin waktu ya yang tidak memungkinkan karena ini maghrib gitu ya. Okay. Tetapi satu hal ini sangat menarik sekali untuk kita gali lebih dalam berkaitan dengan cerita yang dari Bali tadi. Asmanipun Bapak? Pak Sumarno dari SMP 8. Okay. Dan yang jelas kalau memang tidak bisa dijelaskan di sini secara panjang lebar, ya kita tunggu saja tulisannya Mas Dwi gitu saja. Ya.
tentang materi itu yang selalu kita ikuti gitu ya. Terima kasih, mungkin itu. Monggo Pak Dwi, singkat saja nggih, silahkan disampaikan sambungannya bagaimana. Iya Pak Marno matur nuwun, ini teman di kampus dulu, adik kelas atau bahkan pernah ngajar. Baik, jadi ini menyadarkan kepada kita ya, jadi apa yang tergambar pada Prasasti Pabanyolan, apa yang tergambar pada Panji Margasmara, ini memberikan gambaran kepada kita bahwa Malang itu bukan tidak mungkin memiliki susara tekstual yang berhubungan dengan Panji. Ya. Dulu sebelum Anda kajian tentang Panji Margasmara, seolah-olah Malang itu tidak punya karya sastra. Padahal Malang punya karya sastra, bukan hanya para raton. Ternyata ada karya sastra lain yang jejaknya memang tidak dapati di Malang, malahan kita dapati di Bali, di Karangasem misalnya Panji Margasmara. Ya. Oleh karena itu kita berharap ke depan ada karya sastra lain yang memang dihasilkan di Malang Raya. Malang Raya mestinya punya, karena Malang itu punya menjadi ibu kota kerajaan itu sampai beberapa kali ya, mulai Kanjuruhan, Mataram di era pemerintahan Sendok, kemudian Singasari, kemudian juga menjadi negara bawahan Majapahit, bahkan ada kerajaan otonom yaitu Sengguro. Nah, berkenaan dengan Panji, sebenarnya perihal sebutan Panji itu tidak hanya hadir di dalam prasasti di dalam prasasti Pabanyolan atau Kidung Panji Margasmara. Sebutan Panji sebagai honorific prefix itu juga kita dapati di para raton. Para raton menyebutkan bahwa 4 orang anak laki-laki di antara 5 orang anak dari Bangu Samparan, anak angkat ayah angkatnya Angrok, itu juga memiliki unsur honorific prefix Panji. Jadi Panji titik-titik, Panji titik-titik, Panji titik sampai 4. 4 kali itu semuanya menggunakan honorific prefix Panji. Artinya Panji sebagai honorific prefix di Malang real hadir dan itu diberitakan di dalam sumber data teks. Baik itu di dalam Kidung Panji Margasmara sebagai susastra, katakanlah susastra tahun 1400-an ya. Ataupun di dalam para raton yang di dalamnya juga menyebut tokoh-tokoh yaitu anaknya Bangu Samparan yang memiliki unsur sebutan Panji. Bahkan keempat-empatnya menggunakan unsur sebutan Panji. Nah, jadi dengan demikian kita sebenarnya masih bisa berharap ya, kelak akan ada susastra lain yang muasalnya dari Malang yang kemudian walaupun ditemukannya tidak di Malang. Contoh ya, kita juga mendapati adanya susastra-susastra dalam bentuk visual, bukan secara tekstual, dalam bentuk visual, dan satu-satunya itu hadir di Malang. Misalnya Partayatnya. Partayatnya sebagai relief candi itu hanya kita dapati di Malang. Apakah bukan tidak mungkin bahwa Partayatnya itu digubah di Malang karena hadirnya di Malang. Contoh lain, kita hanya mendapatkan satu-satunya relief yang memahatkan cerita Aridharma atau Angling Darmo itu di Candi Jago. Sebagai cerita lisan kita dapati di mana-mana. Tapi sebagai relief hanya Candi Jago saja yang memiliki cerita itu. Pertanyaannya apakah naskah Aridharma atau Angling Darmo itu bukan tidak mungkin. Naskahnya itu disusun di Malang, kemudian sebagai sebuah persebaran itu bisa tersebar di mana-mana. Begitu juga Kunjara Karna Dharma Katana. Itu reliefnya hanya hadir di Candi Jago. Apakah bukan tidak mungkin naskah Kunjara Karna Dharma Katana itu disusunnya di Malang tetapi kemudian menyebar ke berbagai tempat. Nah, ini beberapa gelitik ya bagi kita untuk mendapatkan khasanah susastra yang ada di Malang. Sebagai kerajaan yang besar, daerah dengan kerajaan-kerajaan yang hadir, bahkan beberapa di antaranya kerajaan besar. Ini kan seperti enggak janggal ya. Tinggalan-tinggalan lainnya cukup banyak, misalnya prasasti, susastra, prasasti arsitektur misalnya candi, kemudian arca-arca dan sebagainya cukup banyak. Kiprah politiknya juga sampai regional Asia Tenggara. Tapi mengapa miskin prasasti? Seperti Kediri ya. Dulu Kediri itu kan disangka kerajaan yang kaya sastra tapi miskin arsitektur. Tapi akhir-akhir ini kan Kediri bermunculan arsitektur itu. Jadi bukan berarti tidak punya, tapi belum ketemu aja. Nah, susastra ini moga-moga ya, bukan tidak ada tapi belum ketemu saja. Ini harapannya. Nah, terkait dengan Panji Margasmara,
dan prasasti Pabanyolan. Ini terutama kaitannya dengan seni pertunjukan ya. Moga-moga ini hadir teman-teman seniman di Malang, entah itu tari, sendera tari, atau teater, atau dalam bentuk yang lain. Saya berharap bahwa khasanah lakon untuk seni pertunjukan di Malang, termasuk wayang topeng, itu perlu menghadirkan lakon pengayaan yang diambil dari apa yang tergambar sinopsisnya pada prasasti Pabanyolan. Jadi berharap bahwa lakon yang terdapat pada prasasti Pabanyolan itu bisa paling tidak dihadirkan pada wayang topeng atau topeng dalang Malangan. Begitu juga lakon Panji Marga Semara sangat layak untuk dihadirkan di Malang karena sangat kontekstual Malang. Oleh karena itu saya berharap kelak entah pada tahun 2001 atau mendatang ada teman sanggar, entah itu tidak harus topeng Malangan ya, teater pun juga nggak apa-apa ya, teater yang kekinian pun juga nggak apa-apa untuk menghadirkan dua kisah ini. Supaya apa? Kalau ini kaitannya dengan wayang topeng Malangan, supaya sing dipentasne lakone ora iku-iku tok ya, rabine Panji, Badak Soto Lanang, bolak-balik itu aja. Tapi kita itu punya khasanah susastra teksnya, yaitu Panji Marga Semara dan prasasti Pabanyolan. Tapi kan tidak dihadirkan di seni pertunjukan ini masih semacam lahan tidur ya. Mari dibangunkan dan dihadirkan di dalam seni pertunjukan. Saya kira gitu Pak Rudi. Terima kasih Pak Dwi. Bapak Ibu sekalian, karena ini juga ada sesi daringnya, barangkali ada peserta daring yang ingin bertanya. Ya, kita nggak tahu ada atau tidak. Mungkin panitia bisa menampilkan visual teman-teman yang hari ini sedang online di tempat lain begitu. Ya, maghriban. Oke, kalau begitu, karena panitia beri waktu saya sampai jam 6, berarti kurang 5 menit lagi, 4 menit Pak. Oh gitu. Oke. Pak panitia, bagaimana? Sebentar. Satu lagi. Ada nggak yang dari teman-teman online ingin disampaikan? Kira-kira yang sedang online di sekarang ada, saya kurang tahu berapa orang? Oke. Oke, kalau tidak ada secara online, barang ibu-ibu secara yang hadir di sini menyampaikan sesuatu buat Pak Dwi atau buat kita semua tentang Panji bagaimana ke depannya begitu ya sebelum kita closing acara pada sore hari ini. Barangkali ada, silakan. 1 atau 2 patah kata begitu. Sudah tidak ada kemungkinan. Gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, sambil menutup kegiatan kita, ada Pak Wardiman masih hadir, Pak Wardiman, Prof. Wardiman? Ya, masih ada. Oke. Mau nggak Prof. Wardiman? Silakan closing statement-nya untuk acara pada hari ini. Ya, saya senang sekali lah bahwa Malang ini di Jawa Timur dan mungkin di Nusantara menjadi pusat kegiatan haji. Ya, jadi saya senang sekali. Tapi begini, Mas, tadi ada ibu guru yang bertanya, boleh saya jawab? Oke, silakan. Monggo. Jadi ingin baca naskah-naskah. Saya bilang, Bu Guru, itu semua naskah yang disampaikan tadi itu ya naskah kuno kan, itu tulisannya itu tulisan Jawa dan tulisannya itu juga Jawi ya. Nah, sehingga dan itu 300 halaman rata-rata. Jadi berat lah, artinya berat untuk dibaca. Jadi saya sarankan kepada para ibu guru dan yang lain, kalau mau ingin baca naskah hubungi Brang Wetan. Brang Wetan itu Pak Henry Nur Cahyo. Nah, beliau mempunyai banyak buku dan banyak singkatan dari naskah-naskah yang bisa kemudian didevelop nanti Pak. Jadi saran saya Pak Panitia, itu agar ibu guru dan bapak guru yang ingin membaca menghubungi Pak Henry Nur Cahyo, Brang Wetan, untuk meminta naskah-naskah itu. Yang sudah ditulis baiklah dan diperpendek. Sekian. Oke, Pak Henry ada di sekitar kita, Pak Wardiman kebetulan beliau hadir di tengah-tengah kita. Beliaunya sedang. Jadi Pak Henry ada. Ada di pojok depan ini beliaunya. Mohon maaf, Ibu Anabel masih standby, Bu Anabel.
Halo. Bu Dr. Anabel. Ya, yang nggak pengalaman ya. Halo. Oke. Bu Dr. Anabel masih ada di saluran kira-kira? Oh, sudah off gitu. Tadi Pak Wardiman menyinggung tentang Pak Hendy Nur Cahyo sebagai Berang Wetan. Ya, mungkin Pak Henry bisa menyinggung 1-2 patah kata saja untuk Malang. Monggo Pak Henry, mumpung hadir di tengah-tengah kita. Oke, terima kasih. Jadi selama belasan tahun ini kita memang sedang mempromosikan tentang Panji itu sendiri supaya digemari oleh minimal orang Jawa Timur. Karena Jawa Timur sebagai tempat lahirnya Panji. Cuma memang seperti kata Pak Wardiman tadi, ketika orang ditantang untuk menyenangi Panji, menyukai Panji dan sebagainya, lantas cerita Panjinya itu mana? Ini yang kurang sosialisasi. Akibatnya apa? Ketika ada festival seni pertunjukan pelajar yang bertema Panji misalnya, yang tampil adalah andi-andi lumut, paling enggak Panji lahar, cuma itu dok. Padahal itu kan banyaknya ada puluhan, bahkan kalau di total bisa jadi ratusan. Nah itu di mana naskah-naskah itu? Pak Dwi sudah menyebut Panji Margasmara misalnya. Saya kira di Wayang Topeng Malangan ada, di Wayang Topeng itu banyak sekali, ada puluhan, bahkan ngarang-ngarang sendiri. Memang seperti kata Pak Wardiman, saya sedang menyusun buku itu, antologi cerita Panji. Saya sekarang sedang ada sekitar 60-an mungkin. Oke, kita tunggu kalau gitu Pak Hendri. Terima kasih statementnya Pak Hendri. Matur suwun sangat. Pak Dwi, yang terakhir, monggo ada statement terakhir untuk acara Pak sore hari ini. Silakan. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, jadi kita memang menjumpai banyak sekali varian-varian cerita Panji. Apa yang sekarang hadir dalam bentuk oral atau dalam bentuk performing art, itu boleh jadi memiliki bentuk teksnya, boleh jadi hanya teksnya belum ketemu. Nah, apa yang hadir di dalam kalau kita lihat di relief-relief candi, seperti misalnya di di Candi Penataran di Pendopo Teras, yaitu Jaruman Atat, itu kan belum ada rujukan teksnya, tapi hadir visualnya. Paling tidak pada masa itu pemahat kan mestinya punya rujukan. Paling tidak rujukannya oral pada waktu itu. Mungkin ada teksnya, tapi teksnya belum sampai ke tangan kita. Nah, di Malang, saya kira kita bisa berangkat dari khasanah cerita Panji yang sangat kaya di Malang, karena kita mendapati tidak hanya belasan, ya, tapi bisa lebih dari itu ya, bahkan puluhan cerita varian-varian cerita Panji pada lakon-lakon Wayang Topeng Malangan. Ini hadir dalam bentuk sekarang itu dalam bentuk oral yang kemudian atau performing art ya, dihadirkan dalam seni pertunjukan. Nah, inilah yang saya kira kita bisa meliteralkan. Ya, literalkan ini literalisasi. Literalnya apa? Ya kita tulis. Ya kita tulis. Apakah mau kita tulis detail atau kita tulis sinopsis? Apa yang didapati pada prasasti Banyolan ini, Pak Banyolan ini sebenarnya memberikan gambaran kepada kita bahwa jika kita tidak bisa menuliskan panjang lebar seperti naskah Panji Kuda Semirang misalnya atau Anggrek ini, paling tidak sinopsisnya. Nah, inilah yang ke depan saya kira pertama kita perlu melakukan eksplorasi mengenai cerita-cerita Panji, baik cerita Panji yang kategori mayor atau minor menurut kategorinya Pesho, atau cerita-cerita baik yang terutama di berbagai daerah ya, termasuk di dalamnya di Malang, yang ini selanjutnya bisa memberikan gambaran tentang khasanah susastra Panji, apapun bentuknya, apakah susastra oral, susastra visual, susastra seni pertunjukan, atau susastra tekstual. Nah, inilah yang saya kira ke depan perlu dilakukan dan ini perlu disebarkan supaya kalau orang mau ngomong tentang Panji itu tahu kontennya. Persoalannya ada festivalnya misalnya, tapi konten kisahnya. Festival ini kan festival yang berangkat dari kisah. Tapi khasanah kisahnya yang memang masih belum begitu familiar. Karena itu saya kira dibutuhkan adanya beragam upaya untuk memfamiliarkan. Termasuk dalam bentuk pencetakan buku saya kira. Terima kasih. Terima kasih Pak Dwi Cahyono. Bapak Ibu sekalian, saya kira sudah sampai waktu yang ditentukan panitia. Jadi kita sampai jam 6 sore. Saya sebagai moderator mungkin tidak bisa banyak menyimpulkan, tapi intinya satu bahwa masing-masing kita bergerak dalam bidang kita masing-masing untuk memajukan Panji begitu. Kalau Bapak Ibu di bidang pendidikan, majukanlah dalam bidang pendidikan itu gitu loh.
Dan masih banyak kisah yang bisa kita gali, tidak dari berbagai aspek, termasuk dengan setting Kota Malang ini. Jadi kemungkinan mungkin di hari-hari lain lagi, Panji juga akan bersetting di Kota Malang juga. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya sebagai moderator, saya minta maaf kalau ada salah kata dari saya selama menyajikan acara ini. Dan mohon perhatian juga untuk besok masih ada satu kegiatan lagi. Dan tadi Pak Kepala Dinas Pak Sinanto akan hadir pada besok sore. Ya, jadi ada 5 pembicara untuk acara besok, yaitu Pak Sinanto yang pertama, yang kedua adalah Pak Adi Wicaksono dari Indonesiana, yang ketiga adalah Pak Soleh Adi Pramono dari Mangundarmo Tumpang, kemudian Mas Aditya Nirwana dan Mas Wawan Eko Yulianto dari Makjung Universitas. Saya kira demikian untuk hari ini. Saya selaku moderator minta maaf ada kesalahan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.